Baik, kita lanjutkan. Lalu, bagaimana pengaruh sumber dana terhadap biaya bank? Yang kita ketahui, pada bank konvensional terdapat istilah dana murah dan dana mahal, gitu ya, kaitannya dengan akibat dari cost of fund atau sumber dana berbiaya, gitu ya, yang mana sumber dana berbiaya tersebut terdapat sumber dana berbiaya murah dan sumber dana berbiaya mahal. Sumber dana berbiaya murah yaitu tabungan dan deposito atau current account, saving account. Kemudian sumber dana berbiaya mahal yaitu deposito, gitu ya. Nah, pada bank syariah itu tidak terdapat atau tidak menggunakan istilah dana murah dan dana mahal, karena tidak ada bunga yang dipastikan di awal kepada nasabah kaitannya dengan imbal hasil yang akan diberikan, tapi menggunakan proyeksi bagi hasil atau equivalent rate, kira-kira rata-rata setara berapa persen nasabah mendapatkan pendapatan, dan itu didasarkan dari proyeksi atau kaitannya dengan equivalent rate dari pendapatan bank pada periode sebelumnya. Gitu. Tetapi walau bank syariah tidak menggunakan skema dana murah dan dana mahal, tetapi bank syariah boleh mengelompokkan dana pihak ketiga berdasarkan kasa atau current account, saving account, giro dan tabungan, dan deposito. Jadi boleh DPK bank syariah boleh dikelompokkan berdasarkan kasa dan deposito, gitu ya. Tentunya bank syariah dan nasabah boleh melakukan proyeksi bagi hasil yang rendah untuk produk giro dan tabungan, serta proyeksi bagi hasil yang tinggi untuk produk deposito. Nah, tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan mengapa hal tersebut menjadi pertimbangan pihak bank memberikan proyeksi yang lebih tinggi untuk produk deposito. Sehingga sangat wajar ketika bank syariah pun senang jika porsi kasa, current account, saving account, lebih besar jumlahnya dan nominalnya dibanding dengan produk simpanan deposito. Gitu. Baik, kita akan membahas secara umum dulu, gitu, katanya dengan pengaruh sumber dana terhadap biaya dana. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi sumber dana terhadap biaya dana. Yang pertama adalah overhead cost. Nah, overhead cost ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan penghimpunan dana dari berbagai sumber, ya, yang menjadi beban laba rugi. Jadi secara umum kita bahas dulu. Secara umum overhead cost dari penghimpunan tersebut masuk ke dalam laba rugi. Nah, pada bank konvensional terdapat beban bunga simpanan. Nah, kalau pada bank syariah pada laba rugi terdapat beban bonus wadiah dan juga beban bagi hasil investasi pada laporan laba rugi. Adapun overhead cost tersebut dapat dalam bentuk biaya personalia, biaya administrasi dan umum, biaya promosi untuk perolehan sumber dana tersebut, dan lain-lain biaya yang kiranya dibutuhkan dalam proses kegiatan penghimpunan dana masing-masing bank tersebut. Nah, adapun cara perhitungan contoh overhead cost pada bank yaitu dengan cara membandingkan, contohnya adalah dengan misalnya diketahui biaya overhead cost yang dikeluarkan bank selama 1 bulan yaitu sebesar 64 miliar, sedangkan jumlah dana yang berhasil dihimpun yaitu sebesar 1,600 miliar atau 1.600 miliar, gitu ya. Adapun biaya overhead cost banknya yaitu dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk proses penghimpunan. Nah, biaya tersebut bisa dalam bentuk biaya personalia, biaya administrasi, biaya promosi, dan lain sebagainya. Kemudian dibandingkan atau dibagi dengan jumlah
dana yang berhasil dihimpun berapa. Kemudian dikali dengan 100% diperolehlah 64 bagi 1,6 miliar dikali 100% yaitu sama dengan 4%. Kemudian pengaruh sumber dana terhadap biaya yaitu ada faktor lain yaitu katanya dengan pengaruh komposisi sumber dana terhadap biaya bank. Gitu ya. Jadi komposisi sumber dana sangat menentukan biaya bank, khususnya sumber dana yang berbiaya. Yang kita ketahui pada bank konvensional terdapat sumber dana berbiaya mahal dan juga sumber dana berbiaya murah, gitu ya. Kemudian pada bank syariah juga boleh mengelompokkan sumber dana dalam pengelompokan dana berdasarkan kasa dan deposito. Nah, tujuan dari pengelolaan dana bank salah satunya yaitu untuk memperoleh net income atau pendapatan yang optimal bagi bank. Karena perolehan income atau pendapatan tersebut muncul dari hasil pengalokasian dana ke sejumlah aktiva produktif. Nah, dalam hal ini aktiva produktif pada bank konvensional bisa dalam bentuk kredit gitu ya atau aktiva lainnya atau investasi dalam skala berharga lainnya. Kemudian pada bank syariah aktiva produktif bisa dalam bentuk penyaluran dana ke financing atau investasi surat berharga syariah lainnya dan sebagainya. Maka harga serta komposisi dari sumber dana sangat menentukan besar kecilnya biaya maupun net income bagi bank. Selain daripada harga sumber dana tersebut yaitu bunga pada bank konvensional dan bagi hasil dan bonus pada bank syariah, ada sejumlah biaya yang turut menentukan besar kecilnya biaya dana suatu bank. Nah, biaya dana pada bank konvensional dan proyeksi bagi hasil pada bank syariah. Nah, biaya tersebut adalah overhead cost atau biaya overhead cost. Gitu ya. Jadi, ini adalah contoh perhitungan overhead cost, gitu ya. Ketahui dengan membandingkan biaya overhead yang dikeluarkan, kemudian dibagi dengan berapa jumlah dana yang berhasil dihimpun. Gitu. Kemudian, jadi diperoleh dari angka 4% sini. Jadi, dalam menentukan tingkat suku bunga aktiva produktif, suku bunga pada bank konvensional dan pricing aktiva produktif gitu ya atau imbal hasil atau rate jual pada bank syariah berdasarkan persentase overhead cost tersebut ini menjadi komponen atau referensi dalam menentukan tingkat suku bunga pada bank konvensional dan pricing pada bank syariah dalam aktiva produktif. Kira-kira berapa sih dari sumber dana yang diperoleh, kemudian dikelola, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit atau financing, kira-kira pihak bank mau memberikan margin berapa, bagi hasil berapa, atau ujroh berapa pada bank syariah, kemudian tingkat suku bunga kredit pinjaman pada bank konvensional berapa. Jadi overhead cost ini digunakan sebagai referensi dalam penentuan pricing pada bank syariah, selanjutnya tingkat suku bunga pinjaman pada bank konvensional. Nah, poin kedua, mohon maaf saya ulang. Kemudian poin kedua yang mempengaruhi sumber dana terhadap biaya juga terdapat pengaruh komposisi sumber dana terhadap biaya bank. Nah, di sini komposisi sumber dana tentunya sangat menentukan biaya bank, khususnya sumber dana yang berbiaya. Secara umum, jika komposisi sumber dana berbiaya mahal lebih besar, ini kita bahas secara umum dulu ya, belum yang ke syariah. Jika komposisi sumber dana berbiaya mahal lebih besar dari sumber dana berbiaya murah, maka biaya bank bisa menjadi mahal karena ada bunga deposito yang lebih besar dibandingkan bunga simpanan, tabungan, dan giro pada bank konvensional. Sehingga sebaliknya, jika komposisi sumber dana berbiaya murah lebih besar dari sumber dana berbiaya mahal, maka biaya bank bisa menjadi lebih murah. Lalu bagaimana pada bank syariah? Nah, pada bank syariah, karena bank syariah boleh mengelompokkan sumber dana dalam dua kelompok yaitu kasa dan deposito, tentunya
hal tersebut juga mempengaruhi berapa proyeksi bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah simpanan berdasarkan produk simpanan yang menggunakan akad wadiah dan juga mudorobah berdasarkan kasa dan pengelompokan dana berdasarkan kasa dan juga deposito. Nah, ini adalah contoh perhitungan komposisi sumber dana yang mempengaruhi biaya dana. Ini kita bahas secara umum, gitu ya. Yang tentunya juga akan masuk ke bank syariah juga. Jadi kenapa sih bank syariah tetap mengelompokkan dana berdasarkan kasa dan deposito? Karena hal tersebut juga menjadi salah satu strategi bank syariah dalam pengelolaan dana, yaitu dengan cara mencari sumber dana, kemudian mengalokasikannya, kemudian didistribusikan. Ya, ini adalah contoh perbandingan, gitu ya. Jika komposisi sumber dana berbiaya mahal lebih besar dibandingkan sumber dana berbiaya murah, kemudian komposisi sumber dana berbiaya mahal lebih kecil dibandingkan sumber dana berbiaya murah. Gitu nih. Ini adalah contoh, teman-teman bisa lihat semua. Jadi jelas terlihat bahwa komposisi dana sangat mempengaruhi biaya dana bank. Ini adalah porsi komposisi sumber dana berbiaya mahal lebih dominan, sedangkan di sini komposisi sumber dana berbiaya mahal lebih minoritas atau lebih kecil dibandingkan sumber dana berbiaya murah, gitu ya. Jadi dengan total dana jumlah yang sama, jumlahnya sebesar 800 miliar, menghasilkan biaya dana yang berbeda, gitu. Nah, hal ini terjadi karena komposisi dari sumber dananya berbeda. Nah, sini porsi sumber dana berbiaya mahalnya lebih dominan, gitu ya. Subtotalnya 650, sedangkan sumber dana berbiaya murahnya itu subtotalnya 150. Sedangkan pada tabel pembandingnya, ini sumber dana berbiaya murah lebih dominan, yaitu 500 miliar. Kemudian sumber dana berbiaya mahalnya lebih kecil, yaitu sebesar 300 miliar. Gitu ya. Maka untuk tabel ini, gitu ya, diketahui komposisi sumber dana berbiaya mahalnya lebih besar daripada sumber dana murah, maka bank akan mengalami kesulitan dalam memasarkan aset produktifnya karena tingkat suku bunga aset produktifnya itu lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya sumber dana berbiaya mahalnya lebih kecil dibandingkan sumber dana berbiaya murah, gitu ya. Gitu. Karena tidak mungkin bank memperoleh sumber dana berbiaya mahal lebih dominan kemudian menjualnya dengan harga murah. Itu akan bisa saja akan mungkin terjadi negatif spread karena apa? Karena pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban yang harus dibayar pada produk simpanan, gitu ya. Dan hal tersebut tentunya tidak kompetitif dengan tingkat suku bunga pasar maupun tingkat suku bunga bank lain. Itu yang terjadi pada bank konvensional. Kemudian kalau pada bank syariah, karena bank syariah boleh mengelompokkan sumber dana berdasarkan kasa dan deposito, tentunya hal tersebut juga menjadi pertimbangan bank dalam sebagai referensi pricing dari penyaluran dana. Jika sumber dana pada bank syariah lebih dominan deposito, hal tersebut juga menjadi referensi kaitannya dengan penentuan pricing pada penyaluran dana. Gitu ya, tentunya akan lebih mahal dibandingkan jika produk pengelompokan dana kasa lebih dominan dibandingkan dengan produk simpanan deposito. Hal tersebut bisa lebih kompetitif atau lebih murah dibandingkan sumber dana yang mahal atau sumber dana deposito lebih dominan dalam penentuan pricing atau referensi dalam penentuan pricing, gitu. Nah, oleh karena itu dalam komite pengelolaan dana atau manajemen dana,